Bayangin, kalau dari dulu semua orang ngerti bagaimana caranya muterin uang. Bukan cuma ngerti cara nyari uang lewat kerja keras, tapi ngerti juga bagaimana bikin uang kerja buat kita. Kebayang nggak? Kalau sejak remaja kita udah diajarin cara mengelola duit, cara bedain aset dan liabilitas, atau ngerti gimana uang kecil bisa jadi besar kalau ditaruh di tempat yang tepat. Mungkin sekarang kita nggak harus kerja mati-matian cuma buat nutupin tagihan bulanan. Mungkin kita nggak akan takut sama tanggal tua atau bingung kalau ada kebutuhan mendadak. Dan mungkin hidup kita jauh lebih ringan karena uang nggak lagi jadi sumber stres utama. Faktanya, banyak dari kita baru ngerti hal-hal penting soal keuangan setelah umur udah nggak muda lagi. Setelah gaji bertahun-tahun habis tanpa sisa, baru sadar ternyata seharusnya uang itu diputar, bukan hanya dipakai. Tapi tenang, nggak peduli kamu sekarang ada di titik mana, semuanya bisa dimulai dari sekarang. Nggak harus sempurna, yang penting ngerti dasarnya dan mulai pelan-pelan. Langsung aja kita bahas. Muterin uang itu bukan hal yang rumit. Banyak orang mikir kalau ngomongin soal muterin uang, pasti urusannya langsung ke investasi besar, saham, atau bisnis raksasa. Padahal, muterin uang bisa sesederhana ini. Uang yang kamu punya sekarang, kamu manfaatin supaya bisa menambah nilai atau balik lagi ke kamu dalam bentuk keuntungan. Contohnya, kamu punya uang 500.000, lalu kamu pakai buat beli barang yang laku dijual online. Kamu jual dengan harga yang sedikit lebih tinggi dan dapat keuntungan. Dari situ, uang kamu udah muter. Nggak diam di dompet, nggak nganggur di rekening, tapi jadi modal yang berkembang. Bentuk lainnya misalnya, kamu menaruh uang kamu di tempat yang kasih imbal hasil. Bisa reksadana pasar uang, deposito atau bahkan produk e-wallet yang kasih bunga harian. Mungkin keuntungannya kecil, tapi uangmu kerja. Dia nggak cuma tidur, tapi pelan-pelan bertambah. Banyak orang yang salah paham dengan mereka. Pikirnya harus nunggu uang banyak dulu, baru bisa muterin uang. Padahal justru sebaliknya, uang itu bisa diputar mulai dari nominal kecil. Yang penting adalah kebiasaan, bukan kuantitas. Karena saat kamu sudah terbiasa menghasilkan uang dari kecil, nanti saat kamu mendapatkan uang lebih besar, kamu sudah tahu bagaimana cara ngelolanya. Muterin uang itu soal pola pikir. Kalau kamu bisa mengubah cara kamu melihat uang, kamu bisa mengubah cara kamu mengelola hidupmu. Salah satu alasan utama kenapa banyak orang nggak berhasil muterin uang adalah karena dari kecil kita nggak pernah diajarin. Kita hafal rumus-rumus pelajaran sekolah, tapi nggak pernah benar-benar ngerti cara mengelola gaji pertama. Kita tahu sejarah kerajaan atau jenis-jenis tumbuhan, tapi tidak tahu cara membangun dana darurat. Itu bukan salah kita, karena sistem pendidikan kita memang tidak fokus ke literasi keuangan dasar. Selain itu, banyak dari kita tumbuh dengan pemikiran bahwa yang penting itu kerja keras, mencari uang sebanyak-banyaknya, lalu hidup akan aman. Tapi kenyataannya, menghasilkan banyak uang yang masuk, kalau tidak tahu cara muter dan mengelolanya, hasilnya tetap sama. Uang habis nggak tahu kemana, gaya hidup juga ikut naik. Dapat gaji lebih besar, langsung upgrade HP. Ada bonus tahunan, langsung beli motor baru. Dan semua itu bukan salah. Tapi kalau tidak diseimbangkan dengan pengetahuan soal keuangan, bisa bikin kita terjebak dalam siklus kerja, dapat uang, habis, kerja lagi. Yang bikin susah menganggap bahwa investasi atau muter uang itu cuma buat orang kaya. Padahal, justru mereka bisa kaya karena dari awal mereka mendapatkan cara muterin uang. Bukan nunggu punya banyak dulu, tapi dimulai dari sedikit yang diputar terus-menerus. Kesalahan berikutnya adalah menganggap uang itu netral kalau didiamin. Padahal uang yang diam turun karena inflasi. Uang 100.000 hari ini nggak akan punya nilai beli yang sama 1 tahun dari sekarang. Jadi, kalau uang kamu diam saja di dompet atau di rekening tanpa kejelasan, dia pelan-pelan kehilangan nilainya. Makanya penting banget untuk terima kasih kerja ke uang kita. Kalau kamu mau uangmu bisa muter dan berkembang, ada beberapa prinsip dasar yang harus kamu tanamkan dalam keseharian. Pertama, biasakan untuk menyisihkan sebelum membelanjakan.
Begitu kamu terima penghasilan, sisihkan dulu sebagian buat ditabung atau diinvestasikan. Jangan tunggu lagi. Karena kalau kamu pakai dulu semuanya buat keperluan sehari-hari, biasanya nggak ada yang tersisa. Sisihin minimal 10% setiap kali dapat uang, dan menganggap itu kewajiban terhadap diri sendiri. Kedua, mulai belajar bedain mana yang bisa menambah penghasilan kamu dan mana yang cuman ngabisin. Simpelnya begini, kalau kamu beli sesuatu, coba tanya, benda ini bakal bantu saya menghasilkan uang nggak? Misalnya, beli laptop karena kamu pengen mulai kerja freelance, itu investasi. Tapi kalau kamu beli gadget terbaru cuma biar gaya, padahal fungsinya sama aja, itu bisa jadi beban. Kita sering terjebak beli hal-hal yang kelihatannya keren tapi bikin dompet berdarah. Terakhir, pastikan setiap rupiah yang kamu punya tujuan. Jangan biarkan uang nganggur tanpa arah. Bagi ke dalam beberapa bagian sesuai kebutuhan. Ada yang menciptakan dana darurat, ada yang menciptakan investasi, ada yang memang untuk kebutuhan harian. Kalau kamu nggak kasih arah ke uangmu bakal pergi kemana-mana tanpa kamu sadari. 3 prinsip ini terdengar sederhana, tetapi jika diterapkan secara konsisten, bisa menghasilkan perubahan besar. Kuncinya bukan seberapa canggih cara kamu menghasilkan uang, tapi seberapa konsisten kamu menerapkan hal-hal kecil ini dalam kehidupan sehari-hari. Intinya kalau dulu semua orang paham prinsip sederhana ini, mungkin kondisi keuangan di sekitar kita akan jauh berbeda. Tapi nggak usah mikirin yang lalu. Sekarang waktunya mulai dari yang kecil, dari yang kita bisa. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau menurut kamu ini berguna, bantu share ke teman atau keluarga yang butuh. Jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak bahasan menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.